Halo cuyers, kali ini ada manga requestan dari Bang An 2000. Manga ini berjudul Fusuku Kizoku yang menceritakan tentang seorang yang kekasihnya, orang tuanya, masa depannya, intinya segalanya direnggut darinya. Ini merupakan sebuah kisah balas dendam yang penuh ketegangan dan kekerasan. MC kita bernama Daichi Enomoto yang hanyalah seorang mahasiswa biasa yang menjalani hidup tenang bersama kekasih dan teman-temannya. Namun hidupnya hancur seketika ketika ia dijebak atas tuduhan pembunuhan. Segalanya bermula ketika ia dipanggil ke sebuah hotel oleh rekan kerja paruh waktunya. Setibanya di sana, Daichi langsung justru dihadapkan pada pemandangan mengerikan dari sosok yang justru memanggilnya ke tempat itu. Ia telah terkapar mati. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita cihuikan saja. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang tampak buru-buru membawa kotak hitam di jalanan kota Nishiazabu. Di sisi lain di sebuah klub yang bernama Paragon, tampak seorang pria yang sedang memarahi seorang pelayan karena merasa kecewa dengan pelayanan di klub tersebut dan meminta seorang pelayan untuk membawakan Armando Gold. Itu adalah sebuah champagne. Ia bernama Dagura, seorang presiden sebuah perusahaan. Pelayan itu pun lekas meminta maaf kepada Dagura karena kebetulan champagne yang ia pesan sudah habis. Tak terima akan hal tersebut, kemudian Dagura menyuruh pelayan itu untuk membuka bajunya dan berlutut di hadapannya. Damn, gua beri juga loh. Tentu saja pelayan tersebut terkejut dengan permintaan Dagura. Sementara ciwi-ciwi micet yang lainnya hanya cekikikan melihat itu dan malah mengejek pelayan tersebut dengan menyuruhnya untuk membuka bajunya. Sementara itu, di luar ruangan, pemuda yang sejak awal membawa kotak hitam akhirnya tiba dan segera masuk ke dalam klub. Ternyata isi kotak hitam tersebut adalah champagne Armando Gold yang dipesan oleh Dagura. Pemuda itu menyerahkan botol tersebut sambil meminta maaf karena telah membuat Dagura menunggu lama. Dagura tampak terkejut, begitu pula pelayan wanita tadi yang secara tidak langsung terselamatkan berkat kedatangan pemuda itu. Dagura mendecak kesal dan memastikan apakah botol tersebut tidak terguncang saat dibawa berlari tadi. Pemuda itu dengan tegas meyakinkan bahwa semuanya ditangani dengan benar, lalu dengan sopan menanyakan apakah masih ada permintaan lain. Namun sebelum pergi, ia dengan suara mantap memohon agar pelecehan seksual terhadap staf dihentikan. Ucapan itu membuat pelayan wanita itu terkejut. Namun reaksi Dagura justru sebaliknya. Tanpa peringatan, botol champagne itu dilempar dan menghantam wajah si pemuda. Meski demikian, ia tampak sudah siap menerima konsekuensi dari tindakannya dan tetap membungkuk hormat di hadapan Dagura. Merasa jengkel, Dagura akhirnya mengusir keduanya dan memanggil pelayan lain bernama Go untuk menggantikan mereka. Go pun datang sambil meminta maaf dan membawa handuk untuk membersihkan kekacauan yang terjadi. Di luar ruangan, pelayan wanita tadi menanyakan kondisi si pemuda sambil mengelap wajahnya yang basah menggunakan handuk, lalu mengucapkan terima kasih. Diketahui pemuda itu bernama Daichi, sedangkan pelayan wanita tersebut bernama Sayaka yang tampaknya menyimpan perasaan khusus terhadap Daichi. Cerita kemudian beralih untuk menggambarkan latar kota Tokyo di masa kini. Di Teluk Tokyo, sebuah perusahaan asing membangun kasino-kasino di berbagai wilayah Jepang. Kota ini seakan tak pernah tidur. Di malam hari dipenuhi cahaya dan uang terus mengalir tanpa henti siang dan malam. Namun di balik gemerlap itu, Tokyo dikuasai oleh mafia, yakuza, para kapitalis, serta politikus-politikus nakal. Mereka adalah orang-orang yang haus akan kekuasaan dan uang, dan merekalah penguasa sesungguhnya di kota ini. Sebelum kemunculan sosok bernama Kurisu Puyuto, seorang keturunan bangsawan modern yang dipenuhi hasrat balas dendam, tokoh utama kita, Daichi Enomoto, hanyalah seorang mahasiswa biasa yang menjalani kehidupan kampus seperti mahasiswa pada umumnya. Suatu hari di kampus, Daichi mengeluhkan banyaknya laporan yang harus ia kerjakan. Go sempat bercanda menyarankan agar ia menggunakan AI saja. Daichi terkejut dan bertanya apakah Go benar-benar bisa menggunakan alat tersebut. Namun Meru langsung melarang, mengingat resikonya yang mudah terdeteksi oleh dosen dan menegaskan bahwa tugas harus dikerjakan dengan jujur. Go pun akhirnya mengalah dan menyetujuinya.
Setelah kegiatan kampus selesai, mereka bertiga pun pulang. Go pamit terlebih dahulu dan meminta Daichi bertemu seperti biasa di tempat kerja sambilan mereka. Ia juga pamitan kepada Meru sebelum pergi. Sementara itu, Daichi dan Meru pulang bersama sambil berpegangan tangan, menandakan bahwa keduanya memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih. Dari kejauhan, Go yang melihat kebersamaan mereka tampak menyimpan rasa dengki. Beberapa waktu kemudian, saat Daichi dan Meru masih berjalan bersama, Daichi dengan gugup mengungkapkan kegelisahannya. Ia merasa canggung karena Meru belum pernah sekalipun eus dengannya akibat terlalu sibuk. Namun pembicaraan itu justru berbalik arah ketika Meru menarik Daichi mendekat dan berbisik dengan nada menggoda, mengatakan bahwa Daichi sangat nakal karena berani membicarakan hal itu. Daichi pun langsung terdiam dan semakin terkejut saat Meru mengusulkan liburan musim panas untuk merayakan ulang tahunnya, sekaligus memberikan isyarat bahwa mereka bisa eus di sana. Ketika akhirnya memahami maksud Meru, wajah Daichi memerah, sementara Meru berpamitan dengan sikap santai dan genit, meninggalkan Daichi yang masih terpaku dalam kegelisahan dan keterkejutan. Singkat cerita, Daichi pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Entah apa yang menimpa ibunya hingga kondisinya menjadi seperti itu. Daichi menceritakan kehidupannya tentang kuliah, pekerjaannya di klub, serta kesehariannya bersama Go dan Meru. Setelah menyadari hari sudah malam, ia pun pamit dan berjanji akan kembali esok hari. Namun saat hendak pulang, ibunya tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Daichi terkejut sekaligus bahagia karena ibunya akhirnya sadar. Ia menyapa ibunya sepulang kuliah dan menjelaskan bahwa ia mampir sebelum berangkat bekerja. Sang ibu merasa tidak enak karena Daichi harus bekerja keras sambil kuliah. Namun Daichi menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia mendapat beasiswa sehingga semuanya masih terkendali. Daichi lalu mengajak ibunya untuk berlibur ke pantai saat masa liburan nanti, mengingat kondisi ibunya yang biasanya lebih baik di musim panas. Mendengar itu, sang ibu menyambut ajakan tersebut dengan senyum bahagia. Malam itu, Daichi kembali bekerja seperti biasa, menyapa para pelanggan dan mengantar mereka keluar. Ia melapor kepada manajer bahwa tamu telah diantar. Namun manajer tampak gelisah karena belum mendapat kabar dari Sayaka yang tidak menjawab panggilan maupun pesan darinya. Hal itu terasa janggal karena Sayaka dikenal sangat disiplin. Daichi mulai khawatir dan menanyakan keberadaan Go. Manajer menjelaskan bahwa Go sedang menemani Presiden Dagura di ruangan VIP. Meski Dagura dikenal boros dan mudah mabuk, manajer merasa situasinya aman selama Go tidak membuatnya kesal. Percakapan mereka terhenti ketika Go tiba-tiba muncul dan memanggil Daichi. Daichi pun masuk ke ruang VIP, menyapa Dagura dengan hormat dan menanyakan alasan kenapa ia dipanggil. Dagura kemudian memperkenalkan seseorang bernama Jogasaki, sosok luar biasa menurutnya. Jogasaki kemudian menyerahkan kartu namanya dan Daichi menerimanya dengan sopan meski terkejut saat mengetahui bahwa Jogasaki adalah pengacara ternama yang sulit ditemui. Setelah basa-basi singkat, Jogasaki meminta Daichi menghubunginya jika suatu saat diperlukan. Dagura pun menyuruh Daichi pergi. Saat menutup pintu, Daichi sempat mendengar percakapan samar yang menyebut dirinya cukup hebat, membuatnya bertanya-tanya tentang maksud ucapan tersebut. Usai jam kerja, Daichi pulang bersama Go. Ia menanyakan kondisi Go setelah keributan dengan Presiden Dagura tempo hari dan mengetahui bahwa manajer mengajak Dagura minum setelah jam tutup untuk meredakan emosinya. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Daichi tiba-tiba berdering. Sebuah pesan dari Sayaka masuk memintanya datang ke Grand West dengan nada yang sangat serius. Go langsung menggoda, mengira Sayaka akan melakukan pengakuan cinta. Daichi terkejut sehingga wajahnya memerah. Ketika Go menyatakan ingin ikut karena penasaran, Daichi hanya bisa bereaksi bingung. Setibanya di tempat yang ternyata sebuah hotel mewah, Daichi merasa ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di tempat semegah itu. Ia menghubungi Sayaka dan mengatakan bahwa ia sudah tiba bersama Go. Namun Sayaka menyuruhnya datang sendiri ke kamar 1815. Daichi merasa semakin curiga, namun Go meyakinkan bahwa Sayaka terdengar sangat serius dan mungkin sedang putus asa serta membutuhkan bantuannya saat ini. Akhirnya Daichi pun setuju untuk pergi, sementara Go menunggu dan meminta Daichi mengabarinya setelah selesai. Sebelum berpisah, Go memberikan sebuah minuman berenergi, mengatakan bahwa Daichi terlihat kelelahan akhir-akhir ini.
Meski sempat merasa aneh, Daichi tetap meminumnya setengah kaleng karena percaya Gao yang melihatnya tampak menyeringai senang. Daichi lalu memberikan sisa minuman itu kepada Gao. Sambil mengantarnya pergi, Gao berkata agar Daichi berhasil dan berjanji tidak akan memberitahu pada Meru. Daichi kesal dan menegaskan bahwa situasinya tidak seperti yang Gao pikirkan. Daichi pun naik lift menuju kamar yang dimaksud. Di dalam lift, ia bergumam sendiri bertanya-tanya mengapa Sayaka harus melakukan pengakuan cinta di sebuah hotel jika memang itu benar. Perasaan aneh dan curiga semakin menguat. Saat pintu lift terbuka, tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing. Tubuhnya terasa lemas, pandangannya kabur, dan dunia seakan berputar. Dengan sisa tenaga ia mencari kamar 1815 dan akhirnya menemukannya. Namun sebelum sempat ia mengetuk pintu, Daichi langsung pingsan tepat di depan kamar tersebut. Tak lama kemudian seorang misterius membuka pintu kamar. Singkat cerita, ketika sadar Daichi mendapati dirinya terbangun di dalam kamar itu dalam keadaan tanpa busana. Kepalanya terasa nyeri dan sama sekali tidak mengingat kejadian semalam. Namun keterkejutannya memuncak saat ia melihat sosok mayat perempuan di sampingnya, mati seperti tercekik juga dalam keadaan tanpa busana. Yups, betul sekali, itu adalah Sayaka, seorang yang sangat dia kenal. Daichi berteriak panik. Dalam benaknya hanya tersisa satu pertanyaan mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang telah ia lakukan? Daichi benar-benar kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Ia mendapati dirinya telanjang dengan bekas cakaran di tangannya, serta sesosok mayat di hadapannya. Ia sama sekali tidak mengingat apapun tentang kejadian malam sebelumnya. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar. Polisi datang. Daichi justru merasa lega. Ia bergegas membuka pintu, berniat meminta pertolongan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi. Namun, harapannya langsung runtuh. Polisi tanpa banyak bicara menerobos masuk, merebahkannya ke lantai dan memborgol tangannya. Sementara itu, beberapa petugas lain segera masuk ke kamar untuk memeriksa TKP. Daichi pun panik dan terus mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan, mengapa ia ditangkap. Namun, seseorang pria berjas yang tampaknya adalah seorang inspektur hanya menatapnya dingin dan berkata bahwa ia sepertinya datang terlambat. Menyadari adanya kesalahpahaman, Daichi mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun. Namun semua itu sia-sia. Di mata polisi seluruh bukti mengarah kepadanya dan ia pun tetap ditangkap. Singkat cerita, Daichi dijebloskan ke dalam penjara atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Di kejauhan terlihat Gao tersenyum puas menyaksikan sahabatnya itu dibawa pergi. Keesokan harinya, Jogasaki datang menemui Daichi di penjara. Daichi sangat senang melihat pengacara tersebut, karena dialah yang secara langsung ia minta untuk menangani kasusnya. Jogasaki menenangkannya dan mengatakan bahwa Daichi tidak usah khawatir, karena ia pasti akan membantunya menghadapi kasus ini. Mendengar itu, Daichi merasa tersentuh dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jogasaki kemudian memaparkan versi kejadian yang diyakini polisi. Menurut penyelidikan, Daichi diundang oleh Sayaka ke Hotel Grand West. Lalu setelah mengkonsumsi alkohol dan narkoba, terjadi pertikaian yang berujung pada kematian Sayaka. Tentulah saja mendengar itu Daichi langsung membantah dengan keras dan bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Jogasaki menenangkannya dan menjelaskan bahwa itu hanyalah sudut pandang polisi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Gao, manajer tempat Daichi bekerja paruh waktu, serta Meru yang mengetahui situasi Daichi sebelum kejadian. Mendengar nama Meru, pikiran Daichi langsung tertuju kepada kekasihnya itu, yang pasti kini tengah mengkhawatirkannya. Belum lagi ibunya, jika ibunya mengetahui Daichi terlibat dalam kasus pembunuhan, hatinya pasti akan hancur. Jogasaki lalu menjelaskan bahwa pada malam kejadian Daichi diketahui berada dalam kondisi mabuk karena ditandai dengan bau alkohol dari napasnya. Daichi mengaku tidak mengingat apapun, namun Jogasaki menambahkan bahwa Daichi dikenal sulit mengendalikan diri saat mabuk. Lebih buruk lagi, polisi menemukan jejak narkoba dalam urinnya yang semakin memperkuat kecurigaan. Mendengar itu, Daichi terkejut dan langsung menggebrak meja. Dengan putus asa, ia membantah keras tuduhan penggunaan narkoba tersebut.
Namun Jogasaki kembali menjelaskan bukti lain yang lebih memberatkannya, yaitu ditemukannya jaringan kulit Daichi di bawah kuku korban serta adanya indikasi konflik sebelum kematian Sayaka. Jogasaki menyebutkan bahwa meskipun Daichi terus bersikeras tidak bersalah, proses persidangan akan berlangsung panjang dan melelahkan. Terdesak oleh kondisi ibunya yang sakit dan membutuhkan biaya rumah sakit, Daichi dilanda keputusasaan dan kebingungan. Jogasaki kemudian menyarankan satu-satunya jalan agar Daichi lebih cepat bebas yaitu dengan mengakui perbuatannya. Damn. Saran itu mengguncang batin Daichi, namun perlahan ia mulai bimbang. Jika persidangan berlarut-larut, ia mungkin tidak akan bisa menepati janjinya kepada sang ibu untuk melihat pantai bersama. Dilema besar pun menghantam pikirannya. Dengan berat hati, Daichi akhirnya memutuskan untuk mengakui kesalahannya yang tidak pernah ia lakukan di pengadilan. Berharap bisa mendapatkan masa percobaan. Meski hatinya menjerit karena tahu dirinya tidak bersalah, ia merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan itu demi bisa kembali menemui ibunya. MC bodoh. Namun keputusan itu justru berubah pahit. Hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Daichi. Mendengar vonis tersebut, Daichi terdiam dengan wajah kosong. Semua janji yang disampaikan Jogasaki tak menjadi kenyataan. Alih-alih masa percobaan, ia justru menerima hukuman yang sangat berat. Jogasaki hanya mengatakan bahwa tampaknya hakim memiliki penilaian jauh lebih buruk terhadap kasus Daichi dari yang mereka pikirkan. Amarah Daichi pun meledak. Ia membentak Jogasaki, mengatakan bahwa semua ini tidak sesuai dengan apa yang telah didiskusikan sebelumnya. Bukannya bebas, ia justru dihukum 15 tahun penjara. Dalam kondisi mental yang kacau, Daichi membuat keributan di ruangan sidang hingga akhirnya ditahan oleh polisi. Setelah itu, Daichi meminta Jogasaki untuk mengajukan banding. Namun Jogasaki dengan dingin mengatakan bahwa tidak akan ada persidangan lanjutan dan hukuman 15 tahun tersebut sudah dikonfirmasi. Singkat cerita, Daichi resmi masuk penjara. Hari-harinya dihabiskan dengan keadaan frustasi, duduk di pojok sel sambil terus bergumam sendiri. Narapidana lain merasa heran karena sikapnya itu. Karena rumor yang beredar bahwa Daichi adalah pembunuh yang kejam, sebagian besar napi menjauhinya. Meski begitu, ada juga beberapa yang merasa kasihan kepadanya. Hari demi hari berlalu dengan pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Mengapa ia harus berada di penjara ini? Jogasaki tak pernah datang menjenguk. Ia ingin mengulang persidangan, namun semua itu hanya angan-angan belaka. Ia pun terus merindukan ibunya. Yang pasti, kini tengah diliputi kekhawatiran. Perlahan Daichi tampak seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Di tengah gumamannya, seorang napi berkacamata yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menegurnya. Pria itu bertanya apakah Daichi masuk penjara karena dijebak. Ia pun lalu mengatakan bahwa setelah sedikit mencari tahu tentang identitas Daichi, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Dengan nada serius, napi berkacamata itu bertanya apakah pada malam kejadian Daichi tiba-tiba mengantuk, lalu terbangun dan mendapati seseorang perempuan telanjang di sampingnya yang sudah tak bernyawa. Well, mendengar pertanyaan itu, Daichi terkejut bukan kepalang. Ia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa mengetahui detail tersebut. Napi berkacamata itu kemudian meminta Daichi menceritakan kejadian yang dialaminya secara rinci. Ia juga mengatakan bahwa jika situasinya memungkinkan, ia memiliki cara untuk membantu Daichi keluar dari penjara ini. Napi berkacamata itu akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Daichi. Namanya adalah Kamishiro Jindan, seorang tahanan yang mengaku bernasib sama. Ia juga dijebak hingga berakhir di penjara ini. Kamishiro lalu memperingatkan Daichi agar berhati-hati terhadap pengacara bernama Jogasaki. Awalnya Daichi tidak terlalu menghiraukan ucapan Kamishiro. Bagaimanapun pria itu terlihat mencurigakan. Namun saat nama Jogasaki disebut, ekspresi Daichi berubah. Ia sedikit terkejut, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Kamishiro seolah mengetahui terlalu banyak hal. Malam harinya Daichi tak bisa memejamkan mata. Ucapan Kamishiro terus terngiang di kepalanya. Di saat yang sama ia juga diliputi kekhawatiran atas kondisi ibunya serta rasa rindu yang mendalam terhadap Meru.
Di sisi lain penjara, tampak seorang napi tengah memukuli napi lain dengan brutal. Pria itu bernama Ruiji. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya melaporkan bahwa ada napi baru yang masuk beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan seluruh kasus serta kondisi napi tersebut. Mendengar cerita itu, Ruiji tampak tertarik. Ia menyuruh anak buahnya memanggil Daichi untuk menemuinya di lapangan penjara. Amarahnya meledak saat ia menghantamkan tinjunya ke meja hingga meja itu hancur berkeping-keping. Keesokan harinya di halaman penjara, Daichi terlihat menjalani latihan fisik. Tubuhnya sudah gemetar dan ia terengah-engah hanya karena melakukan 3 kali pull up. Tiba-tiba seorang napi mendekatinya dan meminta bantuan untuk memindahkan barang. Tanpa curiga, Daichi mengikuti pria tersebut. Dari kejauhan, Kamishiro yang melihat kejadian itu merasakan firasat buruk. Ternyata Daichi sudah ditunggu oleh Ruiji. Dalam sekejap ia dikepung. Ruiji langsung mencekik leher Daichi dan melontarkan kata-kata penuh kebencian. Bertanya apakah Daichi sangat senang mencekik leher wanita. Daichi berusaha menyangka dan mengatakan bahwa dirinya dijebak. Namun Ruiji sama sekali tidak mempercayainya. Ia menghantamkan lututnya dengan keras ke perut Daichi. Daichi tersungkur ke tanah sambil menahan rasa sakit. Namun Ruiji belum berhenti. Sebuah tendangan kembali mengarah ke kepala Daichi. Dengan nada dingin, Ruiji berkata bahwa dirinya memang orang jahat. Tetapi kejahatan yang dituduhkan kepada Daichi bahkan membuat penjahat sepertinya ingin membunuhnya juga. Tinju Ruiji pun menghantam wajah Daichi dengan keras. Pukulan demi pukulan mendarat tanpa ampun. Daichi dipukuli secara brutal. Sementara para napi lainnya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Amarah Ruiji terasa begitu nyata hingga banyak yang mengira Daichi akan mati di tempat. Setelah puas menghajarnya, Ruiji berhenti. Sebelum pergi ia mengatakan bahwa dirinya mendengar kabar tentang orang tua Daichi dan merasa sedikit iba. Namun kalimat berikutnya justru menjadi pukulan paling mematikan. Salah satu anak buah Ruiji memberitahu Daichi bahwa di luaran sana telah beredar berita tentang ibunya yang meninggal secara mendadak setelah mengetahui bahwa anaknya dituduh sebagai kriminal pembunuhan. Hati Daichi hancur seketika. Jika ibunya mati, itu semua karena dirinya. Padahal ia hanya pergi ke hotel lalu segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Ia menuruti saran Jogasaki, berharap semuanya membaik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia tak bisa pulang, tak bisa menepati janjinya dan akhirnya terjebak di penjara ini. Tekanan yang terlampau besar membuat pikirannya runtuh. Tiba-tiba Daichi tertawa keras, tawa yang kosong dan menyeramkan. Ruiji dan para napi lainnya menatapnya dengan heran. Dalam hatinya Daichi berkata bahwa ia sudah tidak peduli lagi. Semuanya telah kehilangan makna. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, tidak ada lagi yang harus dilindungi. Kini hatinya hanya diselimuti satu perasaan. Perasaan yang sangat suram, emosi yang hitam pekat. Itu adalah kemarahan. Daichi bangkit perlahan sambil menyeringai. Ia mencengkram tubuh Ruiji, mengepakkan tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan tawa terbahak-bahak, Daichi pun membogem Ruiji dengan satu pukulan telak. Pikiran Daichi tiba-tiba melayang. Dalam kesadarannya yang kabur, ia melihat ibunya berdiri di hadapannya. Dengan senyum lembut, sang ibu menyuruh Daichi untuk hidup dengan kuat. Perlahan, sosok itu berjalan menjauh menuju cahaya yang menyilaukan. Daichi berusaha mengejarnya, memohon agar ibunya kembali, namun tubuhnya tak mampu bergerak. Saat itulah ia tersadar. Daichi membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di rumah sakit. Seorang dokter menyapanya dan menanyakan kondisinya. Di samping tempat tidur, Kamishiro sudah berdiri sambil menatapnya. Ia mengatakan bahwa Daichi benar-benar hebat karena berhasil memukul Ruiji dengan satu pukulan telak. Mendengar itu, Daichi teringat kejadian sebelumnya dan langsung bertanya apa yang terjadi pada Ruiji setelahnya. Kamishiro menjelaskan bahwa saat ini Ruiji telah dipindahkan ke ruangan isolasi akibat keributan besar yang ia sebabkan. Dokter kemudian menambahkan bahwa hari itu memang jadwal pemeriksaan rutin para narapidana. Itulah sebabnya Kamishiro berada di sana. Setelah dokter pergi, Kamishiro berkata bahwa ia pun pernah terluka seperti Daichi. Dari situlah ia merasa mereka memiliki dua kesamaan, sama-sama terluka dan sama-sama dijebak. Ucapan itu mengingatkan Daichi pada perkataan Kamishiro sebelumnya. Ia terkejut karena ternyata masih ada seseorang yang mempercayainya.
Kamishiro pun menyampaikan pendapatnya bahwa Daichi tidak terlihat seperti orang yang sanggup membunuh seorang wanita. Ia yakin bahwa pengacara tersebut telah menjebaknya. Saat Daichi hendak menanyakan alasan mengapa Jogasaki melakukan itu, pembicaraan mereka tiba-tiba terpotong. Seorang pria berjas datang dan mengatakan bahwa ada hal penting yang harus ia bicarakan dengan Kamishiro. Kamishiro pun pamit sambil berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti setelah Daichi pulih. Namun sebelum itu Daichi harus bersiap untuk menyerahkan segalanya. Namun Daichi tak bisa menerima hal tersebut. Jika ia menyerah, apa gunanya semua penderitaan ini? Aura kematian dan balas dendam yang terpancar dari mata Daichi membuat Kamishiro terdiam. Ia terlihat terkejut, lalu hanya menyuruh Daichi untuk fokus beristirahat terlebih dahulu sebelum akhirnya ia pergi. Di koridor, pria berjas itu berkata bahwa tidak biasanya Kamishiro tertarik pada seorang narapidana lain. Kamishiro yang dipanggil Jindai oleh pria tersebut hanya menjawab dengan memperlihatkan tangannya. Pria itu terkejut melihat bulu kudu Kamishiro yang masih berdiri akibat tatapan Daichi sebelumnya. Kamishiro menyeringai dan berkata bahwa anak itu memiliki potensi. Beberapa hari kemudian di lapangan penjara, Kamishiro terlihat melempar-lempar bola sebuah baseball sendirian. Tak lama kemudian Daichi akhirnya menghampirinya. Kamishiro berkata bahwa ekspresi Daichi akhir-akhir ini telah banyak berubah. Tatapannya kini jadi dingin dan jauh lebih berbeda dari dirinya yang dulu. Kamishiro pun lalu bertanya apa keperluan Daichi. Daichi pun menjelaskan bahwa Kamishiro pernah mengatakan memiliki cara untuk mengeluarkannya dari tempat ini dan kini ia ingin tahu apa maksud dari pernyataannya tersebut. Kamishiro menjawab singkat bahwa itu benar, ia memang punya cara. Namun Daichi sempat salah paham mengira Kamishiro akan mengenalkannya pada pengacara lain. Melihat Kamishiro terdiam, Daichi pun berasumsi bahwa tidak mungkin Kamishiro berniat membawanya kabur dari penjara. Kamishiro kemudian berkata bahwa ia belum bisa menjelaskan detailnya sekarang karena Daichi belum menunjukkan keseriusan untuk benar-benar ingin keluar. Daichi bertanya bagaimana cara membuktikan keseriusannya. Kamishiro pun berdiri, melepaskan kacamatanya dan menatap Daichi dengan tajam. Ia bertanya apa yang akan Daichi lakukan memangnya jika suatu hari nanti ia berhasil keluar dari penjara ini. Pertanyaan itu menghantam batin Daichi. Ia teringat bahwa dirinya telah dikeluarkan dari universitas akibat insiden ini. Masa depannya hancur, teman-temannya menjauh, ibunya telah tiada. Bahkan jika ia keluar nanti ia tidak memiliki apapun lagi untuk pulang. Semua itu terjadi karena kasus pembunuhan yang menyebabnya ini. Karena jebakan itu pula ibunya akhirnya meninggal. Dengan suara dingin, Daichi menjawab bahwa ia akan mencari pelaku yang sebenarnya dan membalaskan dendam dengan tangannya sendiri. Kamishiro kembali bertanya apakah Daichi sanggup menyerahkan segalanya demi balas dendam itu. Daichi hanya menjawab bahwa tak ada lagi yang bisa ia korbankan. Saat ini ia sudah tidak memiliki apapun. Kamishiro tersenyum tipis dan berkata bahwa ia pun telah kehilangan segalanya. Namun berbeda dengan Daichi, ia masih memiliki aset kripto tersembunyi di luar penjara. Jika tekad Daichi benar-benar bulat, Kamishiro berjanji akan mengeluarkannya dari sini dan memberikan seluruh mata uang kriptonya yang nilainya setara dengan 50 miliar won. Mendengar itu, Daichi pun terkejut bukan main. Daichi nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tawaran Kamishiro ternyata terlalu besar untuk menjadi kenyataan. Kamishiro tampaknya memahami reaksi itu. Ia mengatakan bahwa keraguan Daichi adalah hal yang wajar, lalu menyuruhnya untuk memberi kabar jika suatu saat ia berubah pikiran. Sebelum pergi, Kamishiro menambahkan satu hal. Ia mengatakan bahwa di dalam penjara terdapat sebuah perpustakaan. Di rak kedua dari atas ada sebuah buku berwarna hitam yang menarik. Kamishiro menyarankan Daichi meluangkan waktu untuk membacanya lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian seorang napi lain mendekati Daichi dan memperingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan Kamishiro. Menurut rumor yang beredar, Kamishiro adalah seorang penipu berbahaya. Ia ditangkap karena kasus penipuan skala besar, pembunuhan, dan bahkan disebut-sebut memiliki hubungan dengan Yakuza. Mendengar itu semua, rasa penasaran Daichi terhadap sosok Kamishiro pun justru semakin besar. Beberapa waktu setelahnya, Daichi pergi ke perpustakaan penjara untuk mencari buku hitam yang dimaksud. Saat menemukannya, ia terkejut. Di dalam buku itu juga terdapat buku lain dengan sampul yang jelas menampilkan wajah Kamishiro, seorang presiden perusahaan Ventura Genius yang berhasil membawa perusahaannya melantai ke bursa. Sejak hari itu, Daichi mulai membaca buku tersebut setiap kali memiliki waktu luang. Seminggu pun berlalu.
Pada suatu malam, Daichi tiba-tiba terbangun dan mendapati Kamishiro sudah berdiri di samping ranjang selnya, menyeringai. Daichi terkejut dan bertanya bagaimana Kamishiro bisa masuk ke dalam selnya. Kamishiro hanya menjawab dengan santai bahwa ia meminta para penjaga untuk membiarkan mereka tidur lebih lama, sambil memperlihatkan sebuah botol minuman yang tampaknya telah dicampur oleh obat tidur. Daichi lalu menanyakan siapa sebenarnya Kamishiro itu. Kamishiro menjawab bahwa dirinya adalah sosok yang sama seperti yang tertulis di dalam buku itu. Seorang pengusaha muda yang membawa perusahaannya ke publik, seorang manajer bisnis dengan metode tidak konvensional, hingga akhirnya terseret dalam kasus penipuan besar-besaran dan pembunuhan. Semua itu membuatnya kehilangan segalanya. Kamishiro hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua yang tertulis di sana adalah benar. Ia kemudian bertanya sekali lagi pada Daichi, apakah ia sudah benar-benar mantap ingin keluar dari penjara ini dan bersedia membuang segalanya demi balas dendam. Dalam hati Daichi menyadari satu hal, pria di hadapannya ini jelas bukan orang sembarangan. Fakta bahwa Kamishiro bisa masuk ke selnya dengan mudah adalah bukti bahwa ia memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Dengan tekad bulat, Daichi akhirnya menjawab bahwa ia sudah tidak memiliki apapun lagi untuk diserahkan. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ia setuju untuk keluar dari penjara dan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Ia bersedia melakukan apapun demi tujuan barunya itu. Kamishiro menyeringai puas. Ia mengerti keputusan Daichi. Kemudian Kamishiro memberikan misi pertama. Daichi harus mendekati seseorang di dalam penjara ini. Seseorang yang terlihat seperti sedang menyodom napi lain sambil bergumam bahwa dirinya adalah seorang putri yang tak pantas berada di tempat ini. Target yang harus didekati Daichi untuk misi ini adalah seorang napi yang beraura boti yang sangat pekat. Di sisi lain, di sebuah gang kecil di dalam lapas tersebut terlihat sosok target Daichi kemarin. Sebut saja si Inches. Ia tampaknya baru saja dikeroyok oleh beberapa napi yang ingin membalas dendam karena telah menyodom mereka semua. Namun alih-alih berhasil membalas, para napi itu justru dibantai balik olehnya. Satu-satunya napi yang tersisa nekat mengerahkan sisa tenaganya untuk menyerang si Inches. Namun perlawanan itu sia-sia. Inches terlalu kuat. Dalam sekejap ia langsung dijujitsu olehnya hingga tubuh napi tersebut terbanting keras ke tanah. Inches berkata dengan nada datar, berapa kali pun mereka datang, mereka bukanlah tipenya. Diketahui bahwa si Inches bernama Kazuki Oga. Sambil berjalan menuju lapangan, ia bergumam bahwa pertarungan barusan tidaklah begitu buruk. Setidaknya itu adalah latihan yang cukup bagus. Tak lama kemudian, tampaknya Kamishiro Jindan muncul dan menyanjungnya. Mengatakan bahwa Tuan Oga memang sangat kuat seperti biasanya sambil bertepuk tangan pelan. Oga tersenyum melihat Jindan dan membalas bahwa Presiden Jindan terlalu berlebihan memujinya. Oga lalu melirik ke arah sosok di samping Jindan dan bertanya siapakah anak itu. Jindan pun memperkenalkan Daichi kepada Oga. Namun tatapan Daichi terasa aneh di mata Oga, membuatnya terdiam sejenak. Tiba-tiba saja ekspresi Oga berubah ceria dan ia mengatakan bahwa dirinya sangat senang bertemu dengan Daichi. Kemudian Jindan menyampaikan maksud dari kedatangannya. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Oga menjawab dengan santai bahwa ia akan dengan senang hati menjawab apapun selama itu permintaan dari Presiden Jindan. Namun ketika Jindan menyebut nama sebuah barang bernama Ice, ekspresi Oga langsung berubah drastis. Jindan menambahkan bahwa ia ingin mengetahui sumber serta rute akuisisi dari barang tersebut. Oga terdiam beberapa saat, lalu menolak memberikan informasi apapun. Ia menyarankan Jindan untuk menanyakan hal itu kepada orang lain saja. Sebelum pergi, Oga sempat memberikan pesan kepada Daichi bahwa suatu hari mereka pasti akan bertemu lagi. Sepertinya Oga agak tertarik dengan batang Daichi. Merindingnya. Merasa penasaran, Daichi pun bertanya kepada Jindan mengenai identitas pria tersebut. Jindan menjelaskan bahwa pria itu bernama Kazuki Oga, seorang mantan detektif. Daichi terkejut mendengar dan bertanya bagaimana mungkin seorang detektif bisa berakhir di lapas. Jindan lalu menjelaskan bahwa Oga adalah detektif yang korup. Ia sangat ahli dalam pekerjaannya, tapi juga dikenal suka mabok, main lelaki, dan demi mengumpulkan informasi, ia tak ragu bergabung dengan gangster serta kelompok semi-kriminal.
Selain itu, Oga juga mencoba menyelesaikan masalah lama dari kehidupannya di luar penjara. Terakhir yang Jindan ketahui, usaha itu berakhir dengan kekalahan. Mungkin itu masalah lama yang mirip dengan keinginan Daichi untuk membalas dendam, namun berujung gagal. Daichi masih menyimpan satu pertanyaan. Ia pun menanyakan kepada Jindan apa sebenarnya Ice yang mereka bicarakan tadi. Jindan menjelaskan bahwa itu adalah narkoba sintetik khusus bernama Ice Heaven. Jindan kemudian menambahkan bahwa dalam kasus pembunuhan di mana Daichi dijebak, terdapat informasi bahwa Ice Heaven juga terdeteksi di dalam tubuh Sayaka, seorang wanita yang mati tempo hari di depan mata Daichi. Daichi ingin menggali lebih dalam, namun Jindan mengatakan bahwa sumber informasi tersebut masih bersifat rahasia dan belum bisa diberitahukan kepadanya saat ini. Sementara itu, Daichi yang kembali mengingat kejadian sabotase tersebut hanya bisa menahan amarah dengan rasa kesalnya. Daichi lalu menanyakan kembali soal misinya, yaitu mendekati Oga. Jindan menjelaskan bahwa jika Daichi bisa mendapatkan informasi mengenai Ice dari Oga, mereka akan semakin dekat untuk mengungkap seluruh kasus yang menjerat Daichi. Jika semuanya berjalan dengan lancar, Jindan berjanji akan menceritakan segalanya, termasuk kebenaran di balik kasus Daichi dan alasan mengapa dirinya sendiri bisa berakhir di penjara ini. Daichi pun menyetujui kesepakatan itu. Singkat cerita, para napi menjalani jadwal mandi. Tampak Oga sedang membersihkan tubuhnya yang atletis sendirian. Tidak ada satupun yang berani mendekatinya. Ketika ia tengah mencukur janggutnya, Daichi pun memberanikan diri mendekat dan mengatakan bahwa ia memiliki satu permintaan. Daichi berjanji jika Oga bisa memberikan informasi yang pantas, ia akan memberikan imbalan yang setimpal. Oh, jangan bilang MC kita yang naib ini belum tahu kalau Oga suka batang. Kacau bro. Mendengar itu, jantung Oga langsung berdebar kencang. Ia tampak sangat semangat, bahkan berkata bahwa anak muda zaman sekarang benar-benar belak-belakan dalam mengutarakan isi hati mereka. Oga merasa penasaran dan bertanya apa sebenarnya permintaan Daichi. Namun sebelum Daichi sempat menyampaikannya, seorang sipir tiba-tiba memarahi mereka karena dilarang berbicara saat jadwal mandi. Daichi pun memilih pamit dan mengatakan bahwa lain kali ia akan melanjutkan pembicaraan mereka. Saat Daichi berdiri untuk pergi, Oga tanpa sengaja melihat batang milik Daichi. Ia langsung terkejut. Ternyata batang milik Daichi benar-benar selongsong kaliber ukuran A44. Melihat itu, Oga hanya bisa tercengang. Ia bergumam bahwa hal tersebut seharusnya mustahil dimiliki oleh seorang pria Asia. Dalam hatinya sambil menatap Daichi diam-diam, Oga berpikir bahwa di balik wajah Daichi yang imut tersimpan sebuah magnum yang mengerikan. Ketika masih larut dalam imajinasinya sendiri, Oga tiba-tiba tersentak saat Daichi meminta agar ia menutup matanya sebentar. Oga tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Daichi, namun ia menurut saja dan menutup matanya. Dalam keadaan itu pikirannya mulai melayang kemana-mana. Jangan-jangan Daichi akan melakukan sesuatu kepadanya, sesuatu yang mesum seperti sebuah ciuman. Oga mulai berhayal, berpikir bahwa Daichi melakukannya terlalu cepat dan bertanya-tanya apakah selama ini Daichi memang menyukainya. Bahkan jika kecupan itu benar-benar terjadi, Oga merasa tidak akan mempermasalahkannya. Baginya jika mereka sampai dipindahkan berdua ke ruangan isolasi, itu justru terdengar sangat romantis. Damn, gelinya. Saat Oga sudah bersiap menyambut kecupan itu, ia berkata bahwa sebenarnya ia menyukai tipe pria yang diam seperti ratu, bukan yang agresif seperti ini. Namun jika Daichi memaksanya, ia tidak keberatan untuk sesekali bermain api. Namun ketika Oga membuka mata, alih-alih menerima kecupan, ia justru mendapati bahwa semua orang di sekitarnya telah pergi. Tinggal mereka berdua di tempat itu. Dari sana pun Oga langsung menyadari betapa besarnya kekuasaan Jindan. Dengan kekayaannya, Jindan bahkan bisa menyuap para tahanan lain dan penjaga untuk mengatur situasi seperti ini. Tanpa basa-basi, Daichi langsung masuk ke inti pembicaraan dan menuntut informasi mengenai Ice Heaven. Ia mengatakan bahwa informasi itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan kasus yang menimpanya. Daichi bahkan memohon dengan suara meninggi, meminta Oga untuk memberitahukan semua yang ia ketahui, baik penjual maupun pembeli barang tersebut. Oga hanya menjawab dengan santai dan bertanya balik apa yang akan Daichi lakukan jika ia menolak.
Tanpa ragu, Daichi mengeluarkan silet yang telah ia siapkan dan menempelkannya ke leher Oga. Ia mengatakan bahwa kematian Oga bisa saja dianggap sebagai kecelakaan biasa di dalam penjara jika ia menolak bicara. Namun Oga tetap tenang. Ia justru mempertanyakan siapa yang mengajarkan Daichi berbicara dengan ancaman seperti itu, menyebutnya dengan nada meremehkan. Daichi menegaskan bahwa ia tidak ingin menggunakan kekerasan. Ia hanya menginginkan kebenaran agar semua ini bisa berakhir tanpa pertumpahan darah. Namun sebelum Daichi sempat menyelesaikan kalimatnya, tangan Oga sudah mencengkram pergelangan Daichi yang memegang silet itu. Dalam satu gerakan cepat, Oga menghantamkan tubuh Daichi ke lantai. Seringai tipis muncul di wajah Oga saat ia berkata bahwa Tuan Putri seperti Daichi seharusnya tidak mencoba bermain hati dengan orang yang tampak polos seperti dirinya, sambil menjambak rambut Daichi untuk menahannya. Daichi tak mampu bergerak dan hanya bisa meronta. Namun Oga tiba-tiba menyadari adanya tai lalat aneh di belakang telinga Daichi. Menurutnya itu terlihat sangat menarik. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Daichi segera menggunakan tangan yang masih bebas untuk mencengkram manuk milik Oga. Oga langsung berteriak kesakitan. Terlepas dari cengkramannya, Daichi melancarkan tendangan namun Oga berhasil menghindarinya, berkata bahwa ia tidak menyukai BDSM. Sambil masih memegang silet, Daichi menyatakan bahwa ia tidak memiliki dendam pribadi terhadap Oga. Namun karena ia telah memutuskan untuk melakukan apapun demi balas dendamnya sendiri, ia tidak akan mundur. Oga menyeringai dan berkata bahwa Daichi memiliki tatapan yang sangat menarik untuk seukuran bocah sepertinya. Melihat itu, ketertarikan Oga terhadap Daichi justru semakin bertambah. Di sisi luar, Jindan tampak menunggu dengan tenang sementara seorang sipir terlihat gelisah dan terus mendesaknya. Sipir itu takut jika keberadaan mereka ketahuan karena ia bisa saja langsung dipecat. Namun Jindan menenangkannya dengan santai, menegaskan bahwa ia meminta waktu 5 menit. Ia bahkan berjanji akan memberikan sejumlah uang besar jika sipir tersebut memang sampai kehilangan pekerjaannya, asalkan tetap berjaga dengan baik. Sementara itu di dalam kamar mandi, Daichi kembali meminta Oga untuk memberitahu apa yang ia ketahui mengenai Ice Heaven. Namun Oga mengatakan bahwa informasi seperti itu tidaklah gratis. Ia bertanya apa yang bisa Daichi tawarkan sebagai imbalan. Daichi menurunkan senjatanya dan berkata bahwa ia berencana keluar dari penjara ini dengan cara apapun setelah membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Ia bersedia melakukan apapun yang ia mau sebagai balasan atas informasi tersebut. Oga menyindir Daichi dengan mengatakan bahwa hukuman 15 tahun penjara karena pembunuhan ditambah ketergantungannya kepada janji Jindan terdengar seperti harapan kosong. Menurutnya itu seperti membayar hutang dengan uang lotre yang bahkan belum tentu dimenangkan. Bagi Oga, cara berpikir seperti itu hanyalah logika seseorang yang sedang berjalan menuju kehancuran. Namun tiba-tiba Daichi menyayat kulit lengannya sendiri hingga darah mengalir dan menetes ke lantai. Ia berkata bahwa ia bersumpah dengan darahnya sendiri bahwa ia tidak akan mengingkari janji tersebut. Sumpah di atas darah itu terlihat jelas di mata Oga. Sumpah yang menyimpan kesedihan mendalam dan kemarahan pekat. Dan hal itu justru membuat Oga luluh. Ketertarikannya terhadap Daichi semakin kuat. Oga tiba-tiba bersujud layaknya seorang pangeran yang berbicara kepada Tuan Putri. Lalu bersumpah bahwa hidupnya juga kini adalah milik Daichi sambil menjilati luka sayatan di lengan Daichi. Damn, merindingnya. Setelah itu Oga memperlihatkan luka besar di punggungnya. Ia mengatakan bahwa luka itu sangat merepotkan. Itu adalah bekas sayatan yang ia dapatkan saat operasi penyamaran. Luka itu berasal dari peristiwa ketika ia ditikam oleh seorang pengedar di sebuah klub bernama Paradiso yang berada di daerah Roppongi. Itulah satu-satunya informasi yang bisa Oga berikan saat ini. Klub itu seharusnya masih ada hingga sekarang. Daichi harus meminta seseorang yang ia kenal untuk menyelidiki tempat tersebut. Karena terlalu senang mendapatkan informasi itu, Daichi refleks menggenggam tangan Oga dan mengucapkan terima kasih. Oga yang tangannya digenggam oleh Daichi langsung berbunga-bunga dan terlihat sangat bahagia. Namun tiba-tiba para sipir berdatangan. Mereka segera membekukan keadaan dan mempertanyakan apa yang dilakukan Daichi dan Oga berduaan di kamar mandi sementara jadwal mandi sudah selesai. Oga hanya mengedipkan mata ke arah Daichi dan berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi.
Singkat cerita, Daichi akhirnya ditempatkan di ruang isolasi dan harus menghabiskan waktu selama 2 minggu ke depan atas tindakannya tersebut. Sambil merangkak mengambil makanan di dalam keadaan terikat, Daichi bergumam dalam hati bahwa 2 minggu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan vonis 15 tahun penjara yang menantinya. Ia berpikir bahwa masih banyak hal yang harus ia renungkan. Jika ia bisa membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menjebaknya, maka bahkan jika ia harus merangkak di tanah demi bertahan hidup, ia tetap akan melakukannya. 2 minggu kemudian, Daichi dikembalikan ke selnya. Ia menemui Jindan dan berkata bahwa ia sempat mengira Jindan akan mengeluarkannya lebih cepat dari ruangan isolasi tersebut. Namun Jindan menjawab bahwa ia bukanlah raja dari penjara ini. Setengah dari penjaga dan sipir yang masih disiplin berada di luar kendalinya. Hal terbaik yang bisa ia lakukan hanyalah mengatur agar mereka berada dalam sel yang sama. Daichi mengatakan bahwa selama di ruangan isolasi ia telah memikirkan banyak hal tentang kasusnya sendiri dan juga tentang kasusnya Jindan. Ia lalu menegaskan bahwa sekarang adalah waktunya Jindan memberitahu semua informasi yang ia miliki mengenai kasus Daichi, serta bagaimana cara Daichi bisa keluar dari penjara ini. Jika tidak, Daichi tidak akan memberikan informasi tentang Ice Heaven yang ia dapatkan dari Oga. Jindan mengatakan bahwa Daichi pasti sudah memiliki gambaran mengenai siapa yang telah menjebaknya. Daichi menjawab bahwa ia memang memiliki beberapa nama dalam pikirannya, meskipun belum sepenuhnya yakin Go, sahabatnya sendiri, Dagura, dan pengacara Jogasaki. Jindan berkata bahwa mungkin firasat Daichi benar. Musuh yang ia hadapi sangatlah kuat. Bahkan jika Daichi berhasil keluar dari penjara ini, kekuatannya saat ini masihlah belum cukup untuk membalaskan dendamnya. Karena itulah Jindan mengatakan bahwa ia akan memberikan senjata yang Daichi butuhkan untuk menuntaskan balas dendamnya itu. Daichi menanyakan maksud Jindan tentang senjata dan mengaitkannya dengan mata uang kripto yang sempat dibicarakan sebelumnya. Namun sebelum pembahasan itu berlanjut, Jindan tiba-tiba menyela dan meminta Daichi menceritakan secara rinci kejadian pada malam tersebut. Daichi pun menyetujuinya dan bersiap menjelaskan semuanya. Singkat cerita, Daichi menceritakan seluruh kejadian malam itu. Jindan kemudian menelusuri kembali alurnya satu persatu. Ia menyimpulkan bahwa setelah sip kerja Daichi berakhir, Daichi dipanggil ke hotel oleh korban. Diberi narkoba melalui minuman oleh rekan kerjanya, lalu kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, korban sudah tewas dan polisi datang dengan waktu yang terasa terlalu sempurna. Daichi lalu teringat pertemuan dengan pengacara Jogasaki yang saat itu mendorongnya untuk mengaku bersalah. Dari sana, Jindan menuntun Daichi pada satu kemungkinan bahwa Dagura, pengacara Jogasaki, dan Go bekerja sama untuk menjebaknya. Kesadaran itu memicu amarah Daichi. Ia harus mendekam 15 tahun di penjara atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Namun Jindan segera menenangkannya. Ia menegaskan bahwa masih ada harapan untuk membalas dendam, tapi tindakan gegabah hanya akan menghancurkan segalanya. Menurutnya, pembebasan Daichi membutuhkan persiapan panjang dan waktu yang tepat, bahkan bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Jindan menjelaskan bahwa uang dalam jumlah besar saja tidak akan cukup tanpa pengetahuan. Sebagai langkah awal, ia berjanji akan menanamkan seluruh pengetahuannya kepada Daichi. Ia lalu menyerahkan sebuah buku yang berjudul The Count of Monte Cristo sebagai simbol menunggu dan harapan. Sejak hari itu, sekolah penjara Jindan pun dimulai. Saat ini mereka berdua berada di perpustakaan. Jindan memulai pelatihan dengan dasar-dasar ekonomi dan menyerahkan setumpuk buku kepada Daichi untuk dihafalkan. Menurut Jindan, ada buku-buku tertentu yang wajib dihafal Daichi terlebih dahulu. Melihat jumlahnya yang begitu banyak, Daichi hanya bisa bergumam dalam hati, mempertanyakan bagaimana mungkin semua itu bisa dibaca. Menanggapi hal tersebut, Jindan menjelaskan metode membaca yang akan ia ajarkan. Ia menyuruh Daichi untuk mulai dengan mengamati daftar isi, lalu membaca dengan cepat tanpa harus mulai memahami semuanya. Menurutnya, kecepatan adalah hal yang paling penting di tahap awal. Sejak saat itu, Daichi mulai mencerna semua buku tersebut siang dan malam dan setiap hari. Suatu hari, terlihat Daichi melakukan push up sambil menghafal isi buku. Karena penasaran, Jindan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Daichi menjawab bahwa ia sedang menghafal informasi perusahaan seperti yang diperintahkan Jindan. Namun karena ada sekitar 4.000 perusahaan terdaftar, jika ia hanya duduk membaca, ia tidak akan sempat melakukan hal lain. Karena itulah ia memilih menghafal sambil melatih tubuhnya.
Mendengar hal itu, Jindan justru tertawa dan merasa takjub. Menurutnya tidak ada seorang yang waras melakukan hal seperti itu. Ia menyebutnya sangat konyol. Namun Daichi menjelaskan bahwa ia mulai mengevaluasi dirinya sejak dipukul oleh Banba Ryuji dan Oga. Ia merasa muak dan kesal karena dirinya begitu lemah. Tanpa kekuatan fisik, Daichi merasa tidak akan mampu melindungi orang lain. Pengetahuan saja tidak cukup. Ia juga membutuhkan kekuatan agar bisa memanfaatkan pengetahuan itu secara sempurna dan efisien. Mendengar penjelasan tersebut, Jindan benar-benar terpukau. Ia mengatakan bahwa Daichi jauh melebihi ekspektasinya dan telah memahami esensi bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Tak lama kemudian Jindan berdiri dan berkata bahwa karena Daichi telah memahami dasar-dasar ekonomi, kini saatnya ia mengajarkan hal lain, yaitu seni memanipulasi manusia. Damn, ngerinya, serunya. Di sisi lain, di lapangan lapas, tampak seorang yang sedang menyendiri sambil menutup kepalanya dengan baju. Ia bernama Tako, seorang napi perempuan yang terlihat sangat introvert. Daichi pun mendekatinya dan menyapanya. Tako langsung terkejut dan terlihat ketakutan ketika Daichi tiba-tiba berada di dekatnya. Daichi memperkenalkan dirinya. Tako semakin terkejut ketika Daichi memanggil namanya. Daichi hanya menjawab bahwa ia sering mendengar sipir memanggilnya seperti itu. Mendengar hal tersebut, Tako merasa canggung. Ia berkata bahwa namanya terdengar aneh dan membuatnya tidak percaya diri. Ia juga mengaku tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Namun Daichi justru mengatakan bahwa ia tidak menganggap nama itu aneh sama sekali. Menurutnya nama itu terdengar bagus. Mendengar pujian sederhana itu, Tako merasa sedikit senang. Sepertinya tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu kepadanya sebelumnya. Daichi lalu mengatakan bahwa ia ingin mengenalnya lebih jauh. Setelah ragu sejenak, Tako akhirnya menjawab bahwa ia berada di penjara karena kasus manipulasi harga saham. Daichi terkejut, namun melihat usia mereka yang tampak tidak jauh berbeda, ia justru mengajak Tako untuk berteman. Mereka pun mulai berbincang santai di pinggir lapangan. Singkat cerita, Daichi melapor kepada Jindan dan mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar. Menurut Daichi, teori yang diajarkan Jindan benar-benar berhasil. Ia lebih banyak mendengarkan, berbicara seperlunya, menatap mata lawan bicara, dan memberikan pujian yang tulus. Semua itu ia terapkan saat berbicara dengan Tako dan hasilnya mereka kini berteman dengan sangat baik. Jindan mengatakan bahwa itu juga karena kepribadian Daichi sendiri karena biasanya tidak semulus itu. Daichi lalu menambahkan bahwa ia mendapatkan informasi tambahan. Tako ternyata memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai saham. Mendengar itu, Jindan menyarankan agar Daichi mengajak Tako bergabung saat mereka belajar memilih saham. Karena penasaran, Daichi bertanya kepada Jindan apakah Tako adalah seseorang yang terkenal di luar sana. Jindan menjawab bahwa gadis itu memang cukup dikenal di industri. Ia lalu menambahkan bahwa Daichi tidak mungkin mencapai tujuan balas dendamnya sendirian. Ia membutuhkan partner untuk memuluskan jalannya. Karena itulah Jindan mengajarkan cara memahami dan memanipulasi orang lain. Bahkan Jindan sendiri terkejut karena Daichi ternyata sudah memiliki bakat alami dalam hal tersebut. Merasa semakin ingin tahu, Daichi bertanya mengapa Jindan begitu baik dan mau membantunya sejauh ini. Jindan balik bertanya apa jawaban Daichi. Daichi menjawab bahwa mungkin Jindan membutuhkan seseorang untuk membantunya keluar dari penjara ini. Karena berada dalam situasi yang sama, Jindan mencoba menarik Daichi ke sisinya. Jindan mengatakan bahwa itu bukan jawaban yang buruk. Namun Daichi menambahkan bahwa ia telah memutuskan untuk menjual jiwanya kepada iblis. Dengan kata lain, ia akan membalas semua kebaikan Jindan dan membantu Jindan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Jindan berjanji akan memberitahu alasan sebenarnya nanti setelah Daichi lulus dari pelajaran ekonominya. Sejak saat itu Daichi mulai mempelajari berbagai hal dari Jindan. Tako pun ikut bergabung, belajar bersama mereka di perpustakaan. Siang dan malam mereka berdiskusi tentang ekonomi perusahaan, pasar saham, serta pergerakan politik yang menyertainya. Bahkan di sela-sela latihan fisik, Daichi masih menyempatkan diri mempelajari bahasa asing dan menghafal kosakatanya sebanyak mungkin sambil terus menempa tubuhnya. Hari demi hari berlalu, musim demi musim berganti. Tanpa terasa, tepat setelah waktu yang ditentukan, tubuh Daichi berubah drastis, lebih padat, lebih kuat, dan jauh berbeda dari sebelumnya. Tako hanya bisa terkejut saat melihat perubahan tubuhnya itu. Di pinggir lapangan, Jindan menyarankan Daichi untuk mencari satu partner lagi, yaitu seorang wanita. Menurutnya, pertarungan Daichi ke depan akan jauh lebih menguntungkan jika ia memiliki perempuan di pihaknya.
Daichi mengaku bahwa ia sebenarnya memiliki pacar, namun ia tidak tahu bagaimana keadaan Meru sekarang, karena sejak ia di penjara tidak pernah ada kabar apalagi kunjungan darinya. Jindan mengatakan bahwa wajah Daichi tidaklah buruk, ia hanya perlu sedikit lebih berani. Lalu Jindan mengajarkan sebuah trik kecil untuk mendekati wanita. Ia menyarankan Daichi untuk membisikkan sebuah kalimat tertentu lalu mencontohkannya langsung dengan berbisik ke telinga Daichi. Setelah mendengar kalimat itu yang entah mengapa terdengar absurd, Daichi ragu apakah cara tersebut benar-benar akan berhasil. Jindan hanya tersenyum dan berkata agar Daichi membuktikannya sendiri nanti setelah ia berhasil keluar dari penjara. Setelah itu Jindan mengingatkan Daichi untuk selalu memperlakukan wanita dengan cara yang sama seperti ia berbakti kepada ibunya. Jindan percaya bahwa ibu Daichi adalah sosok yang sangat baik. Melihat dari kepribadian Daichi sendiri, menurut Jindan, karakter seseorang adalah hasil dari gabungan gen dan cara ia dibesarkan. Dari sanalah terbentuk pribadi Daichi yang sekarang. Mengingat hal itu, Daichi merasa sangat bersyukur pernah memiliki ibu yang lembut dan penuh kasih sayang, meski kini ia telah tiada. Jindan kemudian bertanya apakah Daichi percaya bahwa akhirat itu ada. Jika Daichi percaya, Jindan menyarankan agar Daichi segera mengunjungi makam ibunya saat ia keluar nanti. Karena Jindan yakin ibunya pasti sangat ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu, hati Daichi terasa jadi melankolis. Ia mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih kepada Jindan. Keesokan harinya, saat Daichi sedang berlatih, Jindan datang dan menunjuk seorang napi tampan bertubuh kurus yang sedang duduk di bangku. Ia bernama Haruki, mantan seorang host. Jindan menyuruh Daichi untuk mengamatinya dengan hati-hati dan mendekatinya. Menurutnya, pria itu berpotensi menjadi sekutu penting saat pembebasan Daichi nanti. Tak lama setelah itu, seorang sipir menghampiri Daichi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang datang berkunjung untuk menemuinya. Daichi penasaran, ia sempat berpikir mungkin akan ada penyelidikan ulang terhadap kasusnya. Namun orang yang datang ternyata adalah seorang polisi dari Divisi 2 Kriminal, namanya adalah Yamashita. Daichi bertanya apa tujuan kedatangannya. Yamashita menjelaskan bahwa ia tahu Daichi akhir-akhir ini sangat dekat dengan Jindan. Daichi hanya menjawab bahwa mereka satu sel, jadi wajar saja jika mereka saling kenal. Yamashita kemudian menjelaskan bahwa Jindan adalah napi kasus penggelapan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ia diyakini memiliki dana yang dia sembunyikan di luar penjara dan dana itu sedang diselidiki oleh Yamashita. Daichi langsung teringat cerita tentang aset kripto yang pernah disebutkan Jindan. Yamashita ingin Daichi membantunya mencari tahu di mana letak uang tersebut dengan cara membujuk Jindan. Singkatnya, Yamashita ingin Daichi menjadi mata-matanya. Sebagai imbalan, ia berjanji akan membantu Daichi mendapatkan pengurangan hukuman, bahkan bebas lebih cepat. Mendengar itu, Daichi sadar bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Namun kesadaran bahwa ia harus mengkhianati Jindan membuatnya terdiam dan berpikir cukup lama. Saat Daichi masih terdiam, Yamashita berkata bahwa Daichi bukanlah orang yang seharusnya berada di penjara. Oleh karena itu ia menyarankan agar Daichi mengambil keputusan dengan lebih cerdas. Tiba-tiba Daichi bertanya apakah Yamashita percaya bahwa akhirat itu ada. Yamashita terkejut dengan pertanyaan itu dan tidak mengerti mengapa Daichi membahas hal tersebut. Daichi lalu berkata bahwa Jindan percaya akan adanya akhirat. Bagi seseorang serasional Jindan, kepercayaan itu bukanlah omong kosong, melainkan cara untuk menyemangati dan menghiburnya dari kehilangan ibunya. Daichi tidak ingin mengkhianati orang itu. Ia pun menolak tawaran Yamashita dan pergi meninggalkannya. Yamashita hanya berkata bahwa Daichi pasti akan menyesali keputusannya. Setelah kejadian itu, Daichi merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa mempercayai pihak berwenang lagi. Melihat polisi seperti Yamashita, ia sadar bahwa kepercayaannya telah benar-benar hancur. Di sisi lain, di sebuah hotel mewah, terlihat seorang yang sedang menikmati segelas wine. Ia adalah Dagura atau Takura saat ini, bersama dengan pengacara Jogasaki. Jogasaki bertanya apakah Takura masih mengingat pemuda bernama Daichi. Takura tentu saja tersenyum dan menjawab tentu saja. Berkat pemuda itu hidupnya kini menjadi jauh lebih baik. Jogasaki lalu mengatakan bahwa ia mendengar Daichi kini sangat dekat dengan Jindan di dalam penjara dan hal itu membuatnya gelisah. Ia menyarankan bahwa mungkin akan lebih aman jika Daichi saja dilenyapkan. Jogasaki bahkan mulai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Daichi. Kedekatan Daichi dengan Jindan jelas membuat mereka resah. Ada sesuatu yang mulai bergerak di balik layar.